Ya. Baik, kita lanjutkan perbincangan ini semakin menarik dan pemirsa kami kembali sesaat lagi, tetaplah di Metro TV. Didukung oleh New Era Style. Modelnya keren, kualitasnya terjamin. New Era, nyaman digunakan untuk semua orang. New Era Style, terbukti yang terbaik. Saya dan keluarga besar saya selalu menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan pompa air Uchida. Tarikan dan semprotannya luar biasa. Cintailah produk-produk Indonesia. River Valley Residence. Hunian eksklusif bernuansa alam yang berlokasi di Jakarta Selatan. Promo Hot Product. Tipe Emerald, 8x18 meter, 31 kamar tidur. Miliki dengan 60 kali angsur, bunga 0% dan berhadiah iPad. Hubungi 021 2920 8500. Ikuti Sarasehan Ekonomi menyusun ulang pembangunan ekonomi Indonesia 2014. Rabu 12 Desember mulai jam 8:30 pagi di lobi level Hotel Arya Duta, Jakarta. Keynote speech oleh Hatta Rajasa menghadirkan Yusuf Kala, Prabowo Subianto, dan banyak lagi. Informasi dan reservasi hubungi. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Metro TV, Media Indonesia, dan Indef. Berkesenian harus total. Makanya aku percaya antangin JRG yang total melindungiku dari masuk angin. Hangatnya antangin JRG total menjagaku. Pemilu Bupati adalah sarana demokrasi rakyat, perwujudan kedaulatan rakyat, Sarana partisipasi masyarakat. Sarana memilih Bupati dan Wakil Bupati. Ingat, Minggu 9 Desember gunakan hak pilih Anda. Iklan ini dipersembahkan oleh Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk. Hunian mewah dengan lokasi strategis di Jakarta. Miliki hunian minimalis dengan promo spesial. Tipe Pine, 8x20 meter dengan 31 kamar tidur di dalamnya yang ditawarkan dengan angsuran 31 juta rupiah per bulan. Hubungi 021 588 8000. Setiap orang yang mendambakan tubuh sehat dan ideal menempuh segala cara untuk tampil langsing. Ada berbagai metode untuk menurunkan berat badan. Ikuti semuanya di Secret of Health, Minggu 9 Desember jam 10:30 siang. Didukung oleh Ya, masih membahas mengenai diseminasi dan program publik ND Flores, pemirsa. Pak Taufik, ini jadi kalau Bapak nggak sendirian, maka para budayawan ini perannya bagaimana sih dalam diseminasi dan program publik ini? Jadi banyak budayawan dan seniman, baik dari ND maupun di luar ND. Kalau kita lihat dari Yayasan ND Flores, itu ketuanya Pak Ikhnas Kleden, Dr. Ikhnas Kleden, sangat reputable. Kemudian Daniel Dakidae, kemudian di situ ada
bahkan Pak Gunawan Muhammad juga, ya. Kemudian Ayu Utami, kemudian juga Hanafi yang akan membuat patung, itu Yayasan Ende Flores. Tapi ada juga seniman-seniman lain yang terlibat, seperti yang sekarang dipamerkan di Casablanca, kota Casablanca, itu membuat satu kronik perjalanan Bung Karno secara visual. Tetapi nanti bahan-bahan itu akan dibawa ke Ende. Selain kronik itu, yang agak unik sebenarnya ini Mili. Jadi kalau misalnya dengan lampu yang berbeda, dengan gelap, itu gambarnya akan berbeda-beda. Dan itu saya kira pertama kali dalam museum di Indonesia, itu sangat menakjubkan. Dan ini akan ditaruh di Ende begitu? Akan taruh di Ende. Nanti di museumnya nanti? Di museum. Baik. Memang ada dua tempat museum, tempat Bung Karno diasingkan, tapi ada tempat Bung Karno membuat pertunjukan di Immaculata. Baik. Jadi ini akan, selain itu kita membuat font Bung Karno. Jadi pada saat Bung Karno menulis surat di Ende, kita membuat fontnya. Jadi Billy juga Anda bisa menulis surat dengan gaya Bung gaya tulisannya Bung Karno. Bung Karno versi Ende. Oke. Ini menarik sekali ya. Nah, sekarang kalau misalnya ke Pak Tobias tadi, budayawan di sini sudah berupaya begitu melakukan berbagai hal yang begitu menarik untuk ya kita katakan dalam program diseminasi dan program publik Ende ini. Tapi kalau kemudian kita kembali lagi ke Pemda setempat Pak di Ende, apa yang sudah dilakukan Pemda dalam menjaga kearifan lokal, kemudian mengembangkan seni budaya juga, dan tentunya merevitalisasi atau ya menjaga situs sejarah Bung Karno di sana? Ya, peran daripada Pemda tentunya seperti kewajiban pemerintah adalah bahwa ya bagaimana menumbuh kembangkan dan memberdayakan kemampuan dan kompetensi komunitas lokal supaya bisa menanggapi dan menjemput inisiatif-inisiatif baru yang seperti revitalisasi situs-situs sejarah Bung Karno ini. Dari Yayasan Ende Flores kami juga melakukan program komunikasi publik di Ende yang melibatkan berbagai stakeholders. Masyarakat juga, Masyarakat Pak? Dilibatkan, LSM dilibatkan, universitas dan sekolah dilibatkan, dan juga pemerintah sendiri, pemerintah daerah sendiri juga ikut terlibat. Sehingga maksudnya supaya kalaupun program dan situs Bung Karno yang direvitalisasi nanti jadi, dia akan diterima, diaccept oleh masyarakat dan bukan sesuatu yang datang dari jauh, tapi masyarakat lokal merasa ikut memiliki dan ikut memberdayakan. Jadi ini bisa dijaga dan bisa bertahan lama begitu ya? Ya, kita harapkan tentu demikian. Kalaupun ini jadi bagian daripada pariwisata sejarah situs Bung Karno, maka yang kita harapkan ini akan diintegrasikan dengan wisata alam Kelimutu, Danau Tiga Warna, dan wisata budaya, wisata kuliner. Jadi, mungkin juga nanti jadi bisa dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat di Ende pun akan begitu positif ya Pak ya? Nah, sekarang kalau kita berbicara revitalisasi yang akan dilakukan Pak untuk situs-situs bersejarah dari Bung Karno di Ende, ini kalau tidak salah ada 10 titik situs yang akan direvitalisasi. Ini apa saja Pak kira-kira? Secara keseluruhan saya tidak terlalu hafal, tapi ini ada catatan. Tapi benar ada 10 ya? Betul. Satu rumah pengasingan Bung Karno di Ende. Ini revitalisasinya diapakan Pak rumah ini? Tentu akan dipugar, akan dikembalikan seperti dulu begitu? Dikembalikan kepada bentuk semula dan dimanfaatkan dan dikembangkan. Sudah pada tahap mau selesai Pak. Bahkan sudah pada saat mau selesai. Ini sudah dilakukan oleh Yayasan Ende Flores. Nah itu nanti akan dilakukan pembantuan dari pemerintah tentunya. Misalnya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Taufik, kemudian